بسم الله الرحمن الرحيم. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim, itu sampai kepada pembahasan kewajiban-kewajiban sholat ya. Maksudnya adalah hal-hal yang wajib di dalam sholat ya, atau dikatakan rukunnya sholat ya. Yang pertama adalah berdiri ya, bagi yang mampu ya. Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat wajib ya, sholat fardu 5 waktu itu, maka kewajiban yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu ya. Orang yang mampu berdiri, maka sholat wajibnya tidak sah apabila dia kerjakan dengan duduk ya. Ini untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah tidak apa-apa ya. Untuk sholat sunnah, misalkan seseorang sehat, dia kuat berdiri, tapi dia sholat sambil duduk, itu pahalanya setengahnya, separuh. Tapi kalau sholat wajib, dia mampu berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Kalau dia tidak berdiri padahal mampu, maka sholatnya tidak sah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah. Maksudnya di dalam sholat kalian dengan khusyuk ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jammin ya. Salatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu, maka dengan duduk. Dan apabila tetap tidak mampu, maka dengan berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi sholat ini termasuk amal yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya, selama dia masih berakal ya, sadar ya. Orang safar, orang sakit ya, maka dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau duduk tidak mampu, dengan berbaring ya, dengan berbaring. Itu dalam riwayat Bukhari ya. Bahkan dengan kalau memang sama sekali tidak bisa dengan isyarat, hanya dengan menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata dan sebagainya. Yang jelas kewajiban sholat ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya. Dan ini adalah merupakan ya barometernya amal kita. Kalau seseorang itu sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Dan tidak ada kewajiban di dalam Islam ini yang Rasulullah SAW sampai menyuruh menyuruh untuk dikerjakan ketika anak itu masih kecil, masih belum balik. Bahkan disuruh pukul ya. Jadi Nabi katakan suruhlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia ketika mencapai usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidurnya ya. Kalau laki perempuan, walaupun saudara, kakak adik ya, tapi kalau dia laki perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Nah, jadi suruh sholat sejak usia 7 tahun. 7 tahun kan berarti masih SD kelas 1. Kalaupun dia tidak mengerjakan sholat, tidak berdosa. Tapi Rasulullah SAW menyuruh suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak mau sholat, pukul dia. Nah, ya, itu menunjukkan kewajiban sholat ini adalah kewajiban yang sangat ditekankan di dalam Islam, dan dia adalah merupakan tiangnya agama ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib di dalam sholat fardu itu adalah berdiri ya, bagi yang mampu. Kemudian yang kedua yaitu niat. Wajib niat ini termasuk rukun ya. Kalau tidak niat tidak sah sholatnya ya. Yaitu kehendak hati untuk mengerjakan sholat yang tertentu ya. Jadi kalau misalkan dia ini sholat maghrib, maka ketika dia berdiri berniat dia mau melaksanakan sholat maghrib karena Allah ya. Jadi ada niat, dan niat itu adalah amalul qalb, amalan hati ya. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i itu membolehkan mengucapkan niat, melafadzkan niat ya.
tapi mayoritas tidak ya. Jadi karena amal itu adalah apa? Niat itu adalah amalan hati. Tetapi niat itu wajib hukumnya ya. Rukun. Kalau dia tidak niat maka tidak sah salatnya ya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu ditentukan oleh niatnya. Ya. Jadi setiap amal itu ditentukan dengan niatnya. Dan itu yang membedakan antara apa? Ibadah dengan kebiasaan. Ya. Jadi misalkan sesuatu yang sifatnya itu mubah, kebiasaan, kalau dia niatkan melakukan sesuatu tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah, akan berpahala, ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Nabi bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Ya. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Ya. Jadi miftahus shalah at-tuhur, bersuci, berwudu. Ya. Allah tidak menerima sholat orang yang tidak berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, pembukaannya adalah takbir, maksudnya adalah takbiratul ihram, ya. Dan penutupannya adalah salam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sering kita melihat seseorang yang ketika masuk ke dalam masjid karena terburu-buru untuk mendapatkan rukuk bersama imam, ya. Karena kan mendapatkan satu rakaat itu, ada yang berpendapat kalau dia bisa rukuk bersama imam berarti dia sudah mendapatkan satu rakaat sehingga tidak perlu menambah rakaat sholatnya, ya. Sehingga ketika dia datang ke masjid, ya, melihat imam dan makmum sudah rukuk, kemudian dia langsung rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu, ya. Yang betul bagaimana? Ya dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, serta itu baru dia ruku, ya. Jadi takbiratul ihram ini adalah rukun di dalam sholat, termasuk kewajiban-kewajiban di dalam sholat, ya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, kuncinya sholat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbiratul ihram dan penutupannya adalah salam. Ya, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita ini sampai tergesa-gesa, terburu-buru karena semangatnya ingin mendapatkan rukuk bersama imam sehingga langsung rukuk bersama imam tanpa takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu wajib, ya. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini kewajiban di dalam sholat, ya. Rukun, ya, di dalam sholat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Jadi membaca surah Al-Fatihah ini hukumnya adalah wajib, ya, wajib, ya. Nah, nanti memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, ketika seseorang itu menjadi makmum, sedangkan imamnya membaca Al-Fatihah itu dengan jahar, ya. Kita jadi makmum, imamnya membaca keras, ya, Fatihahnya. Apakah makmum wajib membaca Fatihah ataukah tidak? Ya, paling tidak ada 3 pendapat. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi, ya, ulama mazhab Hanafi itu makmum tidak membaca. Ya, makmum tidak membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, apabila imam itu membaca sir pelan Al-Fatihahnya, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Apabila imamnya membaca jahar keras,
maka makmum cukup mendengarkan, tidak wajib membaca Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu makmum wajib membaca surah Al-Fatihah, baik ketika imam membaca dengan keras ataupun ketika imam membaca dengan pelan, ya. Apalagi pelan, ya. Ketika keras saja wajib membaca Al-Fatihah, ya. Jadi, dan ini perbedaan pendapat sejak dulu, ya. Dan kita harus apa? Toleransi dalam hal ini, ya. Nah, begitu ya. Jadi bukan masalah ini kalau kelompok organisasi ini tidak baca Fatihah, kalau tidak. Ini memang perbedaan sejak dahulu, ya, imam-imam mazhab, ya. Jadi sekali lagi, kalau mazhab Hanafi makmum sama sekali tidak membaca Fatihah, baik dibaca keras oleh imamnya ataupun imamnya membaca sir pelan. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat kalau imamnya membaca pelan maka makmumnya wajib membaca Al-Fatihah. Kalau imamnya membaca jahr maka makmum cukup mendengarkan bacaan imam, tidak wajib membaca Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Syafi'i makmum wajib membaca Al-Fatihah, ya. Nah, salah satu yang dijadikan dalil ini tadi, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, itu dalil dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya. Sedangkan yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Hambali, ya, itu adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kabbarul imam fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Dan apabila imam sedang membaca, maka dengarkanlah, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika sedang dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, ya. Jadi sekali lagi dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan kita wajib hukumnya harus, ya, toleransi, ya. Artinya yang membaca Al-Fatihah monggo, berarti dia ini ikut ulama mazhab Syafi'i. Yang tidak membaca juga tidak apa-apa, karena juga ada ulama-ulama yang lain yang berpendapat seperti mazhab Maliki dan Hambali, ya. Dan yang mazhab Hambali dia mengatakan dengan sabda Nabi SAW, apabila imam takbir maka takbirlah, dan apabila imam sedang membaca maka dengarkanlah, ya. Sehingga mana yang betul? Sama-sama betulnya. Sama-sama betul. Sing enggak benar sing enggak sholat, ya, seperti itu. Begitu. Nah, ini sekedar untuk anu saja, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, ini pernah di dalam sebuah sholat dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah sholat bermakmum di belakang Rasulullah SAW pada sholat fajar. Sholat fajar, sholat subuh. Maka Rasulullah SAW membaca ayat dan merasa terganggu oleh bacaan salah seorang makmum, ya. Setelah sholat beliau berkata, barangkali di antara kalian ada yang ikut membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, para sahabat, benar, tetapi dengan cepat wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah, karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, ya, yang makmum wajib membaca Al-Fatihah, ya. Tadi hadisnya riwayat Bukhari, ya. Kemudian berikutnya, nah ini hadis yang melarang, ya. Rasulullah SAW melarang makmum membaca Quran di dalam sholat jahr.
Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW selesai melakukan sholat, di mana imam membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Nah, ini disebutkan dalam sholat subuh ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW selesai dari sholat yang beliau membaca dengan jahar di dalamnya, membaca keras. Ya. Dalam satu riwayat bahwa itu adalah sholat subuh. Lalu beliau bersabda, apakah ada seseorang di antara kalian yang barusan membaca ayat Al-Quran bersamaan denganku? Seorang laki-laki berkata, iya, saya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku selalu mengatakan, kenapa bacaanku diganggu? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin, ya, para sahabat berhenti membaca Al-Quran bersama Rasulullah SAW pada sholat yang Rasulullah SAW membaca dengan keras di dalamnya. Setelah mereka mendengar sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan mereka ya membaca Al-Fatihah secara sir tanpa suara di dalam sholat, di mana imam tidak mengeraskan bacaannya. Jadi ketika imam membaca keras, maka mereka menghentikan bacaannya, diam, mendengarkan. Tapi ketika pada rakaat yang ketiga dan keempat imamnya membaca sir, mereka membaca Al-Fatihah dengan sir. Ya. Jadi itu masing-masing dalilnya seperti itu, Pak ya. Nah, yang lemah memang dalam hal ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama ini dalam mazhab Hanafi, tapi paling enak, paling ringan. Pokoknya makmum itu kalau jadi makmum itu tidak usah baca apa-apa, cukup mengikuti imam saja, tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca surah, ya seperti itu. Baik, sekali lagi ini perbedaan sebagai wawasan, sehingga kita harus saling toleransi dan harus saling menghargai satu dengan yang